Sebagaimana kita sebutkan bahwa di Madinah ini sebagai model, role model, sebagai contoh kehidupan bernegara, kehidupan bermasyarakat, kehidupan bersosial di Madinah. Maka kita sebutkan bahwa ini salah satu hikmah besar daripada hijrahnya Nabi SAW dari Mekah ke Madinah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu ar-rahmat wa bi karamihi tunalu al-barakat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma bika asbahna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Allahumma inna asbahna minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitrin fa atimma ni'mataka alaina wa afiyataka wa sitraka fid dini wad dunya wal akhirah. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, inna ahabbal biladi 'indallahi masajiduha. Wa sadaqa rasuluhu an-nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirin. Amma ba'd. Saya hormati pengurus Masjid Rahmat dan kita semua Bapak Ibu para hadirin hadirat mudahkan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan setiap langkah kita menuju tempat ini sebagai amal ibadah yang pahalanya berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, karena dengan nikmatnya lah kita bisa berada di tempat yang baik, di tempat yang dicintai dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabi Allah. Mudah-mudahan kita banyak berselawat kepada beliau, maka kita semua mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat muliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita dalam tema tentang halal haram dalam kehidupan sosial. Sebagaimana kita sebutkan bahwa contoh utama dalam masalah ini adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, bahwa dalam diri Rasulullah itu ada contoh, ada tauladan. Dan sebagaimana kita sebutkan bahwa di Madinah ini sebagai model, role model, sebagai contoh kehidupan bernegara, kehidupan bermasyarakat, kehidupan bersosial di Madinah. Maka kita sebutkan bahwa ini salah satu hikmah besar daripada hijrahnya Nabi SAW dari Mekah ke Madinah. Bahwa bagaimana di Madinah ini membangun tatanan kehidupan sosial.
Kata para ulama kita, ada beberapa landasan kehidupan sosial secara umum yang mana itu juga menjadi contoh daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya selain daripada ilaqah, hubungan antara sesama manusia, bahwa saling menghargai, saling memuliakan, karena memang Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan walaqad karramna bani Adam, sungguh telah kami muliakan anak Adam. Nah, jadi ini menjadi landasan dasar secara manusia secara umum. Nah, jadi tidak melihat dulu kepada kepada agama, kepada ras, suku, tapi melihat sebagai manusia. Nah, jadi sebagai manusia harus kita perlakukan dengan cara yang baik, harus kita hormati. Nah, kemudian berikutnya adalah al-afu, yaitu adalah kalau ada kesalahan maka saling memaafkan. Nah, ini juga dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi tertentu. Beliau kalau perkara itu adalah perkara yang bersifatnya pribadi, maka beliau seringkali memaafkan. Kalau sifatnya pribadi, tapi kalau sifatnya itu berkaitan dengan hukum, dengan agama, maka beliau tegas. Seperti ketika ada orang meminta untuk dimaafkan anaknya mencuri, karena ada anak orang besar mencuri, sehingga mereka minta hukum dipermudah, diperingankan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tegas mengatakan bahwa lau kanat Fatimatu binti Muhammadin saraqat, andaikan Fatimah binti Muhammad yang mencuri, laqata'tu yadaha, maka saya yang akan memotong tangannya. Jadi kalau untuk hukum di masyarakat, Nabi tegas, maka dilaksanakan hukum itu dengan baik. Makanya semua orang di Madinah ini, Bapak Ibu, merasa mendapatkan keadilan, merasa nyaman. Kenapa? Karena Nabi betul-betul memimpin secara adil, memimpin secara baik, sehingga apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu memberikan ketenangan bagi semua penduduk Madinah, memberikan ketenangan, ketentraman, semua merasa diperlakukan dengan cara yang baik. Nah, sehingga kenapa kemudian Madinah menjadi besar. Kalau kita lihat Bapak Ibu, Nabi itu kurang lebih hanya 10 tahun membangun Madinah, tapi kemudian bisa menjadi negeri yang hebat, negeri yang besar, sampai kemudian sekelas kerajaan Romawi saja itu takut dengan kepemimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka pernah ingin menyerang Madinah, Nabi menghalau mereka di daerah bernama Tabuk. Belum lagi pasukan Nabi, padahal pasukan mereka ratusan ribu, 200 ribu. Pasukan Nabi kurang lebih hanya 20 ribu saja. Saya dibayangkan 200 ribu berbanding 20 ribu, kan 10 kali lipat. Waktu itu memang masih mengandalkan kekuatan tenaga kuda. Kalau hari ini kan mengandalkan teknologi, jet tempur, pesawat siluman. Kayak siapa nih? Amerika menangkap Presiden Venezuela. Jadi mudah gitu melakukan, dan itu ya berbahaya karena bisa membuat kacau. Memang Amerika ini suka buat kacau kan. Jadi dan kita melihat ya banyak analisa yang menyebutkan ya tujuannya adalah untuk hasil alam,
hasil gas bumi, hasil minyak. Karena salah satu negara penghasil terbesar minyak ya Venezuela. Jadi motifnya bisa jadi ke sana. Kita berdoa mudah-mudahan Indonesia aman-aman saja. Mudah-mudahan negeri kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Negeri kita menjadi negeri yang baik, menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kita aman, damai, tenang, tentram, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan hal-hal yang baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan memang salah satu kekuatan negara ini adalah di militer, di pertahanan. Dan Nabi SAW salah satu yang dibangun yaitu militer, pertahanan itu. Makanya ketika Nabi SAW mengumumkan bahwa kita akan perang itu, mereka semua mendaftar. Bahkan yang belum balik pun juga mendaftar. Cuman kata Nabi SAW, yang belum balik tahun depan aja lah. Jadi yang balik itulah yang pergi berjihad. Yang belum balik kata Nabi tunggu aja. Nah begitulah semangat penduduk Madinah atau semangat sahabat Rasulullah SAW. Sampai kemudian tentara Romawi yang datang ingin menyerang Nabi SAW, menyerang Madinah, sebelum bertemu dengan tentara Nabi, mereka udah kabur duluan, udah lari. Mereka takut. Jadi begitulah Nabi SAW dan para sahabat, begitulah Madinah dahulu. Nah, maka memang negeri Madinah adalah negeri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hal itu menunjukkan kalau beliau pribadinya yang disakiti, dihina, maka beliau banyak memilih untuk memaafkan. Nah, kita lihat dalam dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau sering dihina, dimaki, dicaci, dicela. Tetapi Nabi SAW bersabar memberi maaf. Bahkan dalam Al-Quran ketika Allah mengatakan Inna a'tayna kal kautsar, wahai Muhammad, kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, kata Allah. Inna a'tayna kal kautsar fashalli li rabbika wanhar, maka lakukan salat, berkurbanlah. Inna syani'aka wal abtar, kata Allah menghibur nabinya, wahai Muhammad, jangan kau sedih, jangan kau berduka. Kenapa? Jangan bersedih dengan banyaknya cacian dan makian. Jangan berduka dengan orang merendahkan dan menghinamu. Jangan merasa minder ketika engkau dicela. Kenapa? Kata Allah Subhanahu wa taala, inna syani'aka wal abtar. Justru mereka yang mencelamu, justru mereka yang menghinamu, itu yang akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini adalah jaminan dari Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata para ulama tafsir, ayat ini turun untuk menghibur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, jaminan perlindungan. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berjalan sesuai dengan apa yang diwahyukan Allah kepadanya. Wa ma yantiqu 'anil hawa, Nabi tidak berbicara, bertindak sesuai dengan hawa nafsunya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi itu berkata, bertindak sesuai dengan apa yang diwahyukan Allah kepadanya. Jadi itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam banyak hal Nabi menunjukkan itu. Nabi dicaci, dimaki, beliau memberi maaf. Nah, maka Bapak Ibu, itu salah satu kekuatan interaksi sosial adalah dalam kemaafan, saling memaafkan. Nabi SAW bahkan pernah pergi berdakwah ke suatu negeri yang jauh, itu negeri Taif. Jauh, berjalan kaki
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika paman beliau meninggal, Abu Talib adalah paman beliau yang sangat berjasa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu punya kontribusi besar dalam dakwah Nabi. Ketika Nabi berdakwah, Nabi mau disakiti, Abu Talib pasang badan. Kata Abu Talib, siapa yang menyakiti keponakan saya berarti sama dengan menyakiti saya. Jadi besar jasa Abu Talib dan termasuk tokoh di Quraisy karena putra daripada Abdul Muttalib. Abdul Muttalib tokoh yang disegani karena beliau pemegang kunci Ka'bah. Jadi beliau yang menjaga Ka'bah, yaitu Abdul Muttalib. Makanya ketika Raja Abraha datang dari Yaman ingin menghancurkan Ka'bah, yang ditemui adalah Abdul Muttalib. Abdul Muttalib mengatakan, jangan engkau hancurkan Ka'bah itu. Kata Abraha, saya tetap melakukan, saya punya kekuasaan, saya hebat. Kata Abraha, kata Abdul Muttalib, Allah jauh lebih hebat. Maka dia tetap melanjutkan. Setiap gajah ini mau menuju Masjidil Haram, gajahnya berputar sendiri mau pulang. Tapi Abraham memaksakan. Akhirnya kemudian itulah kisah dalam Al-Quran yang diabadikan. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababila tarmihim bi hijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Ini sudah dihalangi oleh Abdul Muttalib, tapi dia tidak mengindahkan. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala yang membinasakan mereka. Maka Allah kirim burung-burung dari ababil membawa batu-batu dari neraka, dilemparkan kepada mereka. Setiap terkena daripada badannya menjadikan badan mereka itu seperti daun-daun yang dimakan oleh ulat. Begitulah mengerikannya batu neraka. Walaupun kecil membinasakan. Ini batu neraka. Batunya saja begitu, apalagi apinya. Itu baru batu. Maka betullah kata Nabi SAW, ittaqun nar. Takutlah kepada api neraka. Takutlah kepada api neraka. Takutlah kepada api neraka, kata Nabi SAW. Nah, kalau kita lihat bahwa bagaimana Rasulullah ini sedihnya ketika ditinggal oleh pamannya tadi, Abu Talib, karena jasanya besar. Dan apa yang membuat Nabi sangat bersedih ketika Abu Talib ini meninggal? Di antaranya adalah karena Abu Talib tidak sempat beriman kepada Allah. Jadi memang beliau membela Nabi, menjaga Nabi, mensupport Nabi, tapi meninggal tidak dalam kondisi beriman kepada Allah. Sampai kemudian Abu Talib sekarat, Nabi hadir di sampingnya. Ucapkan la ilaha illallah, wahai paman. Ucapkanlah la ilaha illallah. Ini istilahnya talqin. Kalau ada orang mau meninggal, maka orang sekarang itu kita dianjurkan untuk talqinkan. Lakinu, kata Nabi SAW, lakinu mautakum kalimat la ilaha illallah. Itu talqin. Kata para ulama, talqin itu harus dengan cara pelan-pelan. Tidak boleh keras-keras, tidak boleh tergesa-gesa. Jadi la ilaha illallah. Nanti diam lagi, baru lagi nanti dimulai. Tidak boleh. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Itu tidak baik. Dia harus pelan-pelan menuntun talqin kepada orang yang sekarang. Itu yang dianjurkan. Kenapa? Karena orang yang sedang sekarat ini adalah membutuhkan bimbingan.
ada orang-orang yang memang sudah terbiasa dengan itu. Kata Nabi SAW, almaru yamutu ala ma'ali. Seseorang itu meninggal sesuai dengan kebiasaan. Jadi ada yang sudah terbiasa dengan itu. Lalu kemudian kata Nabi SAW, man kana akhiru hayatihi bi kalami la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang akhir ucapannya dari dunia ini adalah kalimat la ilaha illallah, maka dia menjadi ahli surga. Siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah ketika meninggal, maka anjathu minan nar. Allah selamatkan dia dari api neraka. Tapi Bapak Ibu, ketika ada orang meninggal tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah, bukan berarti ini meninggal su'ul khatimah misalnya. Tidak begitu. Karena kadang-kadang orang tidak bisa mengucapkan dengan lisannya, tapi terucap dalam hatinya. Makanya ketika kita mentalkinkan dia tidak mengikut, itu ya jangan dipaksakan gitu. Kenapa? Karena bisa jadi secara lisan tidak, tapi secara hati. Memang orang ketika sakaratul maut, salah satu yang dianjurkan untuk diucapkan yaitu adalah kalimat la ilaha illallah. Walaupun ada juga ulama mengatakan kalau orang sakaratul maut sebaiknya dibacakan juga surah Yasin misalnya. Karena kata Nabi SAW, iqra'u mautakum Yasin. Bacalah Yasin bagi orang yang sakaratul maut. Nah, kata para ulama, kenapa yang disunahkan itu baca Yasin ketika sakaratul maut? Karena di dalam surah Yasin itu berbicara tentang berbicara tentang hari kiamat, tentang hari akhirat, sehingga mengingatkan kepadanya tentang hari kiamat. Seperti misalnya al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Itu diantara berbicara tentang kondisi hari kiamat. Pada hari itu yang bersaksi tidak lagi mulut. Pada hari itu yang bersaksi adalah tangan, adalah kaki, itu yang akan bersaksi. Sehingga dengan adanya kondisi-kondisi hari kiamat mengingatkan kepada orang yang sekarat, maka insya Allah lebih siap untuk menghadapi kematian. Jadi itu hikmahnya kata para ulama, bukan mempercepat orang mati. Ada juga orang bilang kalau susah sekarat bacakan Yasin. Berarti Yasin ini mempercepat orang mati kan? Berarti kalau mau dibacakan Yasin nanti cepat mati dia. Jadi Yasin ini bukan mempercepat orang mati, itu bukan. Jadi membacakan Yasin itu diantara hikmahnya adalah mengingatkan tentang kondisi hari kiamat. Memang sebagian ulama mengatakan disunahkan untuk dibacakan Yasin. Karena juga ada hadis Nabi SAW mengatakan bahwa iqra'u mautakum Yasin, bacakan Yasin kepada orang yang meninggal atau orang yang akan meninggal. Nah, jadi itulah talqinnya. Nabi SAW ketika dengan pamannya Abu Thalib, beliau mentalkinkan, tapi di situ ada pula Abu Jahal gitu. Dia mengatakan, wahai Abu Thalib, apakah engkau akan meninggalkan agama nenek moyang kita? Lalu kemudian Abu Thalib bersikukuh tetap pada agama nenek moyangnya. Hingga kemudian meninggal dalam kondisi belum beriman. Itu yang membuat Nabi sedih. Jadi kalau orang yang kita cintai, orang yang berjasa, orang yang dekat dengan kita meninggal dalam kondisi yang baik, husnul khatimah, paling tidak itu menjadi pelipur lara bagi kita bahwa dia meninggal pergi kepada Allah dalam kondisi yang baik. Makanya di sinilah pentingnya kita mempersiapkan diri kita masing-masing. Karena kata Nabi SAW, aksiru min zikri hazimil ladzat, perbanyaklah mengingat kepada yang memutus segala kelezatan, yaitu adalah kematian. Karena kita masing-masing, buktinya Abu Thalib saja, Bapak Ibu, Abu Thalib ini pamannya Nabi, orang terdekat dengan Nabi, yang mentalkinkan itu adalah baginda Rasulullah SAW, tapi beliau tetap tidak beriman.
Maka di sini mengajarkan kepada kita bahwa memang kita harus mempersiapkan diri kita masing-masing. Dan disitulah kita kenapa selalu berdoa kepada Allah, Allahumma khtim lana bihusnil khatim wa la takhtim alaina bisu'il khatim. Nah, maka ketika Abu Thalib ini meninggal, Nabi sedih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, tapi dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala, innaka la tahdi man ahbabta, bahwa engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang kamu cintai sekalipun. Walakinallaha yahdi may yasha. Yang memberikan petunjuk adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi ini hanya sebagai wasilah. Nabi cuma menyampaikan. Tetap yang memiliki petunjuk itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka tugas kita adalah cuma menyampaikan. Kata Allah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, ajaklah manusia ke jalan Tuhanmu dengan penuh hikmah. Tapi untuk petunjuk tetap milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang kita bilangin tak mau dibilangin, ya berarti Allah belum memberikan petunjuk. Sudah kita bilang berkali-kali tidak juga digubris, berarti Allah belum berikan petunjuk. Maka doa kita apalagi, semoga Allah berikan kepadamu hidayah. Sudah dibilang berkali-kali tak mau juga, akhirnya ya hidayah Allah lagi yang kita tunggu. Sama dengan kadang ada orang tua mengeluhkan anaknya, kok anak saya tidak juga seperti itu, tidak juga berubah, udah begini. Banyak-banyaklah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kemudahan, memberikan petunjuknya yang baik, merubah anak-anak kita menjadi anak-anak yang baik, menjadi anak yang soleh dan solihah. Karena kita hanya menyampaikan, tetap yang menjadi penentu itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam di situ barulah Nabi merasa ya bahwa memang petunjuk itu milik Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi bersedih, tetap bersedih karena apa? Karena ya namanya juga sebagai paman yang membela, sehingga Nabi bersedih. Kemudian meninggal pula istri beliau Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, meninggal wafat, yang mana Sayyidah Khadijah ini punya jasa besar di dalam memulai dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam merasa berhutang kepada Sayyidah Khadijah. Kata Nabi SAW, di saat orang mencaciku, mencaci makiku, dialah yang melindungiku, menghiburku. Di saat orang menghalangiku berdakwah dengan hartanya, dia menghabiskan hartanya untuk aku berdakwah. Jadi Nabi ini sangat terkesan dengan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Bahkan beliau ketika Sayyidah Khadijah sudah wafat, beliau sering menyebut-nyebut namanya. Itu kemudian membuat Sayyidah Aisyah cemburu. Jadi Sayyidah Aisyah itu cemburu juga kadang-kadang. Padahal Sayyidah Khadijah sudah wafat itu. Kenapa? Karena kebaikan Sayyidah Khadijah itu disebut-sebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena memang besar jasanya. Di saat Nabi SAW turun wahyu di Gua Hira, Nabi merasa khawatir, merasa ketakutan. Ketika dia pulang ke rumah, langsung disambut, diselimuti oleh Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah tidak nanya macam-macam. Kenapa? Bagaimana? Enggak. Orang panik ditanya, ya tambah panik gitu kan. Jadi Sayyidah Khadijah tidak nanya apa-apa, langsung diselimuti Nabi SAW, dihiburnya. Apa kata Sayyidah Khadijah? Tidak mungkin Allah menyia-nyiakan. Engkau adalah orang baik, engkau orang yang memuliakan tamu, menolong orang yang lemah, bersama dengan orang-orang yang susah. Tidak mungkin Allah akan menyia-nyiakan. Jadi memang Khadijah ini luar biasa dalam mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka walaupun Nabi istrinya banyak, tapi Bapak Ibu, ketika Khadijah masih hidup, Nabi tidak ada menikah dengan yang lain.
Jadi ada betulnya juga ketika istri pertama bilang kalau mau ikut sunnah Nabi, langkahi dulu mayatku. Karena kalau memang sunnah Nabi itu yang pertama tidak ada yang lain. Jadi Nabi menikah beberapa orang itu adalah setelah Sayyidah Khadijah wafat. Jadi ketika Sayyidah Khadijah tidak ada yang lain sampai beliau wafat. Barulah Nabi menikah. Itu pun yang dinikahi Nabi adalah perempuan yang sudah berumur lanjut usia. Udah 60 tahun, Sayyidah Zam'ah. Itu setelah Sayyidah Khadijah wafat. Kalau orang bilang ikut sunnah Nabi, tapi istrinya masih sehat walafiat, nikah siri pula dia. Yang dinikahi siri itu umur 20 tahun pula. Habis itu bilang ikut sunnah Nabi. Inilah orang-orang yang merusak sunnah Nabi. Bukan ikut sunnah Nabi, tapi ikut hawa nafsu, sunnah hawa nafsu. Tapi Bapak Ibu, yang namanya itu tetap boleh secara syariat. Artinya ya itu dibolehkan. Hanya saja jangan mencoreng sunnah Nabi dengan dengan hawa nafsu sendiri. Jadi kalau mau ya bilang aja kemauan sendiri. Jangan pula sunnah Nabi bawa sunnah Nabi tapi jauh melenceng daripada sunnah Nabi. Nabi SAW beliau memperlakukan adil. Ini baru menikah katanya menyelamatkan janda tapi membuat janda baru. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kadang-kadang umat Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri yang memberikan citra buruk terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi begitu memuliakan Sayyidah Khadijah, mengistimewakan Sayyidah Khadijah, betul-betul merasa kehilangan itu dengan kepergian Sayyidah Khadijah sehingga Nabi bersedih. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mencari hiburan. Kemana Nabi mencari hiburan? Bukan ke pantai, bukan ke mall. Nabi sallallahu alaihi wasallam mencari hiburan dengan berjalan, pergi berdakwah. Itulah hiburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada orang masuk Islam, menerima dakwah beliau, di situ beliau sangat bergembira. Karena memang Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berharap semua umatnya ini semua masuk surga. Beliau sudah bilang kullu ummati yadkhulunal jannah, semua umatku masuk surga. Illa man aba, kecuali yang menolak. Sahabat bertanya, "Wa man ya'ba ya Rasulullah?" Memangnya ada yang menolak masuk surga ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, "Man ata'ani dakhala jannah." Siapa yang ikut taat kepadaku masuk surga. "Wa man asani," siapa yang ingkar kepadaku, itulah yang menolak. Maka Nabi berjalan kaki pergi ke negeri Taif. Taif ini jauh. Kalau hari ini kita naik bis ke Taif kurang lebih membutuhkan waktu sekitar 3 jam. Udah naik bis tuh. Berbukit, berbatu dia. Sampai di sana apa yang terjadi Bapak Ibu? Bukan disambut dengan air putih. Biasanya kalau kita pergi jauh itu penduduknya senang, apalagi kalau kita ingin memberikan sesuatu yang baik, itu disambut dengan kue, disambut dengan berbagai macam. Bahkan kalau di negeri Melayu ini disambut dengan tari, Pak. Sambut dengan tarian, tari apa? Tari zapin. Nanti disambut pula dengan makan siri. Jadi dimuliakan tuh tamu-tamu. Nabi datang untuk berdakwah, jangankan disambut, yang ada adalah dilempari batu. Beliau dilempari batu sampai kemudian mengalir darah dari kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini berat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau dalam kondisi sedih mencari penipu lara dengan pergi berdakwah, ternyata penduduk negeri Taif itu melempari batu.
Nabi SAW sedih, tapi beliau tidak punya rasa dendam, cuma sedih saja. Mengeluh, mengadu kepada Allah, ya Allah mereka memperlakukanku seperti ini, ya Allah berikan kepadaku kekuatan, ya Allah yang penting engkau ridho kepadaku. Nah, itu kata Nabi SAW. Ini didengarkan oleh malaikat. Malaikat merasa sedih pula dia melihat Nabi diperlakukan seperti itu. Maka kata malaikat ini, aturidu an utabbiqa alaihimul akhsyabain. Ya Rasulullah, di Mekah ini ada gunung. Gunung itu bisa kuangkat, aku timpakan kepada seluruh penduduk negeri Taif. Dalam waktu sekejap mereka hilang dari atas muka bumi. Itu malaikat. Ya, malaikat memang hebat malaikat. Jadi mampu membinasakan penduduk. Makanya kalau Allah bilang wahai malaikatku binasakan, hancur semua. Itu malaikat. Makanya terkadang Nabi ini berperang ditemani oleh malaikat. Jadi pasukannya itu juga adalah malaikat. Nah, ketika itu kemudian Nabi SAW disinilah bentuk landasan kehidupan bersosial yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Di antaranya adalah beliau lebih memilih memaafkan. Jadi disakiti, dilempari batu, berdarah-darah, Nabi SAW justru mengatakan, Allahumma gfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku, sungguh mereka belum mengerti. Apa yang terjadi daripada doa Rasulullah SAW ini dikabulkan oleh Allah, diijabah oleh Allah, dan alhamdulillah hari ini penduduk negeri Taif menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan bahkan buah-buah yang ada di kota Mekah itu, Bapak Ibu, itu banyak dari Taif, karena Taif itu dingin. Nah, makanya kan kadang kita heran, ini buah-buah sebanyak ini dari mana? Padahal kan padang pasir. Nah, walaupun sekarang memang sudah canggih juga, padang pasir sudah bisa direkayasa, direkayasa teknologi sehingga bisa menjadikan padang pasir menjadi tempat bertani, berkebun. Tapi negeri Taif ini negeri yang dingin. Penduduknya baik, beriman kepada Allah. Itu kenapa? Karena doa daripada Nabi SAW. Karena Nabi memaafkan mereka. Coba kita bayangkan ketika itu Nabi mengiyakan daripada tawaran malaikat, apa yang terjadi? Hilang tuh negeri Taif dari atas muka bumi, tidak ada lagi. Tapi begitulah rahmat Rasulullah SAW, kasih sayang Rasulullah kepada umatnya. Jadi Bapak Ibu, salah satu landasan sosial ini adalah saling memaafkan satu sama yang lain. Kita ada buat salah, buat khilaf itu biasa, tapi yang lebih penting itu adalah saling memaafkan. Maka itu salah satu landasan sosial. Maka orang yang susah memaafkan itu dia akan selalu dendam, selalu sakit hati, dan berat menjalaninya. Tapi kalau mudah memaafkan, maka insya Allah hatinya lebih lapang. Tapi ada hal-hal yang tidak cukup dengan dimaafkan. Ada hal-hal yang harus menempuh jalur hukum misalnya. Kenapa? Karena misalnya menzalimi banyak orang, menyakiti banyak orang. Jadi memaafkan, tapi kemudian hukum tetap berlanjut. Jadi memaafkan itu bukan berarti semua selesai. Sama dengan orang mengulur hutang. Dia berhutang, udah jatuh tempo, dia bayar-bayar. Habis itu dia minta maaf kepada yang memberi hutang. Maafkan saya. Ya, saya maafkan. Tapi tetap bayar hutang ya. Yang dimaafkan itu adalah dia mengulur-ngulur bayar hutang, tapi hutangnya tetap harus dibayar. Bukan berarti ya saya maafkan, hutang juga lunas, bukan. Kecuali kalau memang dia sudah mengikhlaskan hutangnya gitu. Nah, kadang orang dia sudah maafkan, sudah selesai, enggak juga. Kalau untuk hubungan sesama manusia ini, kemaafan itu diantaranya adalah dengan cara mengembalikan hak-hak yang sudah terambil. Jadi tidak cukup hanya kemaafan saja, tapi ada kadang hak-hak orang yang kita ambil
maka harus dikembalikan dengan cara yang baik. Jadi tidak cukup dengan kemaafan saja kadang-kadang. Tapi hati yang lapang untuk memberi maaf itu adalah bagian daripada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagian daripada landasan kehidupan sosial yang membawa kepada kebaikan. Itulah yang kita harapkan, hanya saja harus sesuai dengan tempatnya, bukan menyalahgunakan. Wallahu taala a'lam. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barangkali itu yang bisa kita kaji dan kita bahas. Mudah-mudahan memberikan manfaat dan kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahi hidup kita oleh Allah Subhanahu wa taala, istiqomah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai akhir hayat hidup kita menjadi orang-orang yang bahagia di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita tutup, ada tanya jawab? Tidak ada. Mari kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bi fadlika amman siwak. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.